Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rafki Aditya, BP 19110038, kelas 2 SA2, mata kuliah Statistik Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil ujian UTS saya. Baiklah, di sini saya memilih data berkelompok. Soal pilihan, di sini datanya masih acakan. Dan saya sudah menyusun data-data tersebut. Jadi jumlah datanya semuanya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 59 dan nilai terendah 27. Baiklah, di sini cara mencari jumlah kelas adalah dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 60. Baiklah, kita cari dulu 3,3 log 60 3 kali log 60 hasil 5,86. Baiklah, di sini saya mau mencari jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 60. Baiklah, kita cari dulu 3,3 kali log 60, mendapatkan hasil 5,8. Jadi 5,8 1 ditambah 5,86, jadi 6,86 dan dibulatkan aja menjadi 7. Cara mencari interval kelas adalah jangkauan dibagi jumlah kelas, dapatkan hasil 4,58 dan dibulatkan menjadi 5. Baiklah, selanjutnya cara mencari frekuensi. Dari interval 27 sampai 31, baiklah kita lihat datanya. Dari 27, 28, 29, 30, 31. Jumlahkan semuanya. 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1, jadi 9. Dan selanjutnya dari 32 sampai 36, 1, 4, 4, 2, berarti 11. Dari 37 sampai 41, 1, 2, 3, 3, 3, berarti 13. Baiklah, berikutnya interval kelas 47 sampai 51, sama seperti tadi, hitung datanya lagi, dapatkan hasil 7 dan seterusnya sampai ke bawah. Cara mencari titik tengah. Cara mencarinya adalah jumlahkan dua interval kelas tepi bawah dengan tepi atas. 27 ditambah 31, 27 tambah 31 dengan 58 dibagi 2, dapatkan hasil 29. Dan selanjutnya yang kelas yang kedua, 32 ditambah 36 dengan 68 dibagi 2, hasilnya 34. Dan seterusnya sampai ke bawah. Baiklah, untuk mencari soal yang nomor 2, kita harus membutuhkan tabel untuk mencari tepi interval kelas. 26,5 dapat dari 27 dikurang 0,5, jadi 26,5, dan 31 ditambah 0,5, jadi 31,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita membuat grafik
histogram dan poligon. Grafik histogram, untuk membuatnya kita memerlukan tepi interval kelas. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya dan saya akan coba jelaskan. Baiklah, garis yang lurus ke atas ini adalah frekuensi dan yang ke bawah ini adalah tepi kelas intervalnya. Di sini saya sudah membuat diagramnya. Yang 26,5 adalah frekuensinya 9. Dan 31,5 adalah frekuensinya 11. Dan 36,5 frekuensinya 13. Dan 41,5 adalah 15 frekuensinya. Dan sampai seterusnya. Dan selanjutnya yang garis putus-putus ini adalah titik tengahnya untuk mencari dan menyambungkan diagram poligonnya. 29, 34, 39, 44, 48, 54, dan 59. Untuk membuat diagram poligon, kita harus menghubungkan semua titik-titik ini sampai ke ujung. Baiklah, soal nomor 3, kita disuruh mencari diagram OGIF untuk frekuensi kumulatif. Di sini saya membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, yang nilai FK kurang dari 27 akan 0, dan kurang dari 32 adalah 49. Untuk mendapatkan yang di bawahnya adalah 9 ditambah 11 dapat 20 ditambah 13 dapat 33, dan seterusnya sampai bawah. Dan cara mendapatkan frekuensi kumulatif lebih dari adalah nilainya 27 lebih dari 27. Frekuensi kumulatifnya adalah 60 dikurang 9 dapat 51. 51 dikurang 11 dapat hasilnya 40. 40 dikurang 13 dapat hasilnya 27, dan seterusnya sampai ke bawah. Baiklah, untuk membuat diagramnya adalah kita harus menghubungkan titik-titik ini yang sesuai dengan nilai-nilainya tadi. Frekuensi 27 kan 0 nilai frekuensi kumulatifnya. Titik di sini, dan 32, 9, 37, 20, dan 42, 33, 47, 48, dan 52, 55, 57, 57 adalah 59 frekuensi kumulatif kurang dari, dan 62 adalah 60. Yang ini yang dari kiri bawah sampai kanan atas adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Dan selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari atas kiri kita hubungkan 27. Frekuensi kumulatif lebih darinya
adalah 60 di titik 60 dan 32 di titik 51 dan 37 di titik 40 dan seterusnya sampai ke bawah hingga membentuk sebuah garis. Kita hubungkan semuanya menjadilah seperti diagram di kertas ini. Baiklah, untuk yang keempat, instruksinya disuruh mencari persentil ke 76. Setelah kita membuat tabel tadi, interval kelas dan frekuensinya. N nya adalah 60 dan C adalah 5. C adalah jarak antara interval 27 ke 32 adalah jaraknya adalah 5, dan N adalah jumlah frekuensi. Cara mencarinya adalah PI sama dengan I per 100 kali N sama dengan 76 bagi 100 dikali 60, dapatkan hasil 45,6. Dan PI sama dengan BI, rumusnya dalam kurung I per 100 kali N dan dikurang sigma FI per FPI dikali C. P76 adalah 41,5 tambah 76 per 100 kali 60 dikurang 33 per 15 dikali 5, mendapatkan hasil 45,7. Sigma FI adalah frekuensi sebelum nilai FPI. FPI nya kan kita 15, jadi sigma FI nya adalah 13 ditambah 11 ditambah 9, dapatkan hasil 33. Baiklah, selanjutnya desil ke-8. DI dengan rumus DI sama dengan I per 10 dikali N sama dengan 8 per 10 dikali 60, dapatkan hasil 48. DI per BI tambah I per 10 kali N dikurang sigma FI0 per FDI dikali C. Itu masukkan angkanya ke dalam rumus. BI adalah 41,5, yaitu TP bawah kelas di ini, TP bawah kelas ini 41,5 tambah 8 per 10 dikali 60 dikurang 33 sama dengan per 15 dikali 5 dan mendapatkan hasil 46,5. Cara mencari kuartil ketiga yaitu 3 per 4. 4 maksudnya adalah kelas keempat dikali 60 sama dengan 45. Q3 sama dengan B3 ditambah 3 per 4 dikali N dikurang dalam kurung sigma F3 per FQ3 dikali C. Baiklah, masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. B3 nya adalah 41,5 ditambah 3 per 4 kali 60 dikurang 33 per 15 dikali 5. Baiklah, hasilnya dapat 45,5. Baiklah, untuk soal pilihan kita sudah selesai membahasnya. Kita akan masuk ke dalam soal wajib. Di soal wajib ini sudah ada tabelnya, harga bahan pokok, satuan harga tahun 1985 dan 1986, kuantitas. Bahan pokoknya adalah beras, ikan kering, minyak goreng, gula pasir, dan garam. Yang ditanya adalah hitunglah indeks tertimbang kuantitas dan silakan pilih salah satu dari 6. Yang nomor 2 adalah hitunglah indeks rata-rata relatif harga dari bahan pokok tersebut. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya.
Nomor 1 adalah hitunglah indeks tertimbang kuantitas dan silakan pilih salah satu dari 6. Baiklah, saya memilih rumus dari Les Payers, yaitu sama dengan LI sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 dikali Q0 kali 100%. Di sini LI kita buat tabel dulu, PN dikali Q0 216 ini dapat dari hasil 200 dikali 1080, dapatkan hasil 216. Dan yang P0 kali Q0 150 dikali 1080, dapatkan hasil 162, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk mencari LI adalah kita jumlahkan semua data-data ini dan dapatkan hasil 511 250 dibagi 356 750 dikali 100%. Nah, coba mencari 511 250 dibagi 356 750 dikali 100%. Baiklah, untuk mencari yang tadi 511 di 511 250 per 356 750 dikali 100%. Baiklah, 511 250 dibagi 356 750, dapatkan hasil 1,433. Kita ambil jarak dua angka belakang koma, dapatkan hasil 1,433. Baiklah, untuk soal yang kedua, kita disuruh mencari hitunglah indeks rata-rata relatif harga dari bahan pokok tersebut. Di sini ada tabelnya, kita sudah membuat tabelnya. Cara mencari IP relatif yaitu PT dibagi P0 dikali 100%, itu 200 dibagi 150 dikali 100%, dapatkan hasil 200 bagi 150 nah dengan dikali 100%, 133 itu 33,3%. Dan yang kedua itu 2300 dibagi 1500 dengan 153,3, 1300 bagi 1500 kali 100%, mendapatkan hasil 153,3%. Dan seterusnya sampai ke bawah. Angka indeks rata-rata relatif harga adalah dengan rumus sigma IP relatif per banyak bahan pokok. Di sini kita jumlahkan semua 133,3 ditambah 153,3 ditambah 150 tambah 143,3 ditambah 140, dapatkan hasil
9,9%. Dibagi 5 bagi 5 dapatkan 143,98%. Jadi inilah hasil dari angka indeks rata-rata relatif. Baiklah, sekian hasil presentasi dari menjawab soal ujian statistik ekonomi saya. Saya Rafki Aditya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.